Kecelakaan. Ada masalah apa sampai tidak bisa disampaikan lewat telepon? Tanya Damar. Dia benar-benar merasa sedikit takut dengan wanita ini. Terutama karena terlalu menawan. Sebelum Retros tahu dia adalah Zero dari Night Watcher, tidak akan ada masalah jika Damar melakukan sesuatu terhadap wanita ini. Setelah Retros tahu, Damar sama sekali tidak berani menyerangnya. Kalau misalkan dia diracuni pada saat sedang berolahraga, dia bisa mati. Wanita seperti ini cukup psikopat, tidak tahu hal mengerikan seperti apa yang akan dia lakukan. Karena itu, kalau bisa tidak bertemu, Damar lebih memilih tidak ingin bertemu dengannya. Aduh, aku ini kangen dan ingin bertemu dengan kamu. Biasanya aku kirim pesan. Kamu juga tidak balas, dan kamu juga tidak pernah berinisiatif menghubungiku lebih dulu. Retros mengeluh dalam telepon sambil menggunakan suara manja. Berhenti, hentikan. Aku tidak tahan dengan kata-katamu itu, ujar Damar. Kalau tidak tahan, kamu boleh datang padaku kapanpun kamu mau, ujar Retros tetap dengan suara seksi nan menggairah. Astaga, Damar sudah tidak tahan. Dengan cepat mengatakan, kalau kamu tidak mau cerita, aku tutup teleponnya sekarang ya. Aduh, iya aku kasih tahu. Jangan marah begitu, ujar Retros manja. Setelah itu nada bicaranya kembali normal. Kemungkinan untuk sementara ini Lukas tidak dapat muncul. Oh, bola mata Damar terbuka lebar. Kamu sudah tahu lokasinya? Masih belum. Dia terus bersembunyi, tidak menunjukkan lokasinya sama sekali. Tapi menurut perhitungan, kemungkinan tempat dia bersembunyi ada di Sin City, ujar Retros. Mendengar sampai di sini, Damar mengerutkan kening. Kamu yakin? Kemungkinan begitu. Aku sudah beberapa kali mencoba menghubunginya, tapi dia membalas dengan jangka waktu yang lama. Kalau dia di luar, tidak mungkin seperti itu, Retros mengatakan dengan suara pelan. Dia bersedia untuk keluar, tanya Damar meyakinkan. Aku akan mengajaknya keluar perlahan-lahan, ujar Retros kemudian merenung sejenak. Dengan tenang dia melanjutkan, hanya saja, akhir-akhir ini pihak Red Lotus ada pergerakan. Mereka menyatukan Hermit dan keluarga Dempsey. Ada kemungkinan mereka sedang melakukan kerjasama dengan keluarga Dempsey. Ada bukti, tanya Damar. Jika ada bukti yang kuat, semuanya akan jadi lebih mudah saat dia menghadapi keluarga Dempsey nanti. Tidak mungkin mereka meninggalkan bukti, ujar Retros. Aku juga mendapat informasi ini dari surat balasan Lukas. Dia minta aku menghubungi Sean Dempsey, katanya ada yang perlu diberitahukan padaku. Hanya saja sejak kemarin malam aku hubungi, dia tidak membalas sama sekali. Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak akan bisa membalas lagi. Dia sudah mati. Oh, iya, kamu yang melakukannya. Tanya Retros terheran. Damar mengangguk ya. Yang membocorkan informasi pertempuran 3 tahun yang lalu pada kalian adalah keluarga Dempsey, bukan? Retros menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu memang ada penyusup di dalam Night Watcher. Bahkan tingkatannya juga bukan tingkat rendah. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu selain Lukas Hardian. Damar menghela napas panjang. Ternyata memang benar, keluarga Dempsey sama sekali tidak meninggalkan jejak dalam melakukan hal-hal seperti ini. Damar lanjut berbicara, kalau begitu apa kamu ada informasi tentang petarung-petarung di pihak Red Lotus? Karena tidak bisa mengurus yang lain, dia akan mulai dengan Red Lotus terlebih dahulu. Mana mungkin ada, kami juga hampir tidak pernah komunikasi dengan pihak mereka, ujar Retros, kebanyakan orang menjalani hidup mereka sendiri. Kita tunggu Lukas mengirim mereka untuk menjalankan tugas saja. Baiklah, kalau begitu aku tutup ya. Ingat permintaanku tadi tentang keluarga Tandialo. Ya, ujar Damar. Aduh, kamu ini. Sebegitu tidak sukanya ngobrol denganku. Ya, tapi tidak apa. Itu justru membuatku jadi lebih bersemangat. Ujar Retros kembali dengan suara manja. Dalam hati Damar mengutuk wanita ini lalu langsung menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa. Setelah menutup telepon, Damar menghela napas panjang. Pada saat yang sama, pelayan membawakan menu makanan masuk ke ruangan. Walau sendirian, Damar tetap makan cukup banyak. Kemudian dia perlahan-lahan keluar dari gedung Glory. Di sisi Audrey, Lilia terus menjaganya, makanya Damar juga tidak terburu-buru pulang. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke warnet untuk bermain. Dia mencari lokasi warnet terdekat lalu berjalan ke arah warnet tersebut. Bam! Mendadak tidak jauh di sana, terdengar suara yang keras bagai ledakan. Damar melihat ke arah suara, kemudian mengernyitkan alis. Tidak jauh dari posisinya, sebuah mobil wagon hitam dan mobil sport merah yang bertabrakan. Astaga! Teriak Damar kaget. Tanpa sadar kakinya berjalan ke arah tempat kecelakaan. Orang-orang di sekitar perlahan berkumpul.
Damar berjalan sampai depan. Hanya dengan sekali lihat, dia menyadari mobil wagon hitam itu menabrak bagian belakang mobil merah. Kemungkinan pemilik mobil hitam itu harus membayar semua biaya perbaikan. Mobil wagon hitam itu adalah mobil Audi tipe A6. Kelihatannya tidak rusak terlalu parah. Jika dibandingkan dengan mobil Ferrari berwarna merah di depan, perbedaannya sangat jauh. Wah, pemilik si Audi ini sial sekali. Tabrakan sampai seperti ini, pasti ganti ruginya mahal sekali. Orang di sekitar saling berbisik. Damar mengerutkan alis. Di saat itu, dari kursi pengemudi mobil yang depan, seorang pria tegap dan berotot turun. Pria itu mengenakan kacamata hitam dengan wajah memerah karena marah. Pria itu berjalan menuju mobil di belakang, mengetuk jendela mobil Audi sambil berteriak, "Buka pintunya." Buka. Damar mengernyitkan kening. Melalui jendela mobil, dia melihat kursi pengemudi mobil di belakang. Seorang wanita yang tampak cukup cantik duduk di sana. Wanita itu berumur sekitar 30 tahun. Tidak menggunakan riasan apapun tapi terlihat terawat dengan baik. Namun saat ini rambutnya sedikit acak-acakan. Mungkin karena benturan akibat kecelakaan. Bahkan kepalanya juga terluka. Darah segar perlahan mengalir dari dahinya. Di kursi belakang, terdapat seorang anak berusia 3-4 tahun yang sedang berbaring, tapi sepertinya sekarang sudah pingsan. Napasnya terlihat naik turun dengan cepat, kelihatannya anak itu sedang sakit. Mendengar suara yang keras dari pria itu, wanita pemilik mobil Audi dengan cepat membuka pintu mobil. Lalu pria itu langsung menarik keluar wanita itu dengan kasar. Penonton sekitar tiba-tiba berbisik, bukannya orang itu mau di Amelia. Sepertinya benar. Damar sedikit bingung, dia mengerutkan alis sambil bertanya, mau di Amelia itu siapa? 2 tahun ini memang tidak terdengar lagi jadi kalian tidak tahu juga bukan sesuatu yang aneh. Dulu dia adalah orang yang paling terkenal di LHTV. Tapi perlahan-lahan kemunculannya semakin memudar. Wanita itu seorang selebriti yang terkenal di masa mudanya. Kalau sekarang, yang paling populer di LHTV adalah Yuki Shinaga. Mendengar nama Yuki Shinaga, tatapan mata Damar sedikit berubah. Kalau tidak salah, pembawa acara lelang yang dulu itu adalah Yuki Shinaga. Benar, sejak Yuki semakin terkenal, 2 acara terkenal yang dibawa oleh Maudi langsung diserahkan ke Yuki. Kemudian perlahan-lahan Maudi menghilang dari TV. Mendengar hal itu, Damar mengernyitkan alis. Dia fokus melihat 2 mobil di depannya. Di kursi penumpang mobil sport merah, ada seseorang yang duduk di sana. Damar melirik sejenak, lalu wajahnya menunjukkan kekagetan. Orang itu memakai topi dan juga menggunakan kacamata hitam. Tapi kemampuan pengamatan Damar sangat hebat. Melihat orang itu, dia langsung mengenalnya sebagai wanita yang diperbincangkan tadi, Yuki Shinaga. Jadi, sekarang apa yang sedang terjadi? Selebriti generasi lama tidak senang dengan popularitas selebriti masa sekarang, lalu berencana menabrak orang itu sampai mati, kemudian berniat untuk mati bersama. Yuki duduk dengan tenang dan tidak terlihat terluka. Dapat terlihat sepintas, wajahnya dihiasi dengan senyuman mengejek. Tentu saja senyuman itu dengan cepat menghilang. Damar melihat itu dan jantungnya berdegup kencang. Kamu ini bisa mengendarai mobil atau tidak? Bisa mengemudi yang benar tidak? Teriak pria berotot itu sambil mendorong Maudi. Dengan suara rendah dia bertanya, coba jawab, masalah ini bagaimana penyelesaiannya? Kelihatannya Maudi sudah sepenuhnya sadar. Dia melirik pria berotot itu dengan ekspresi kaget sambil mencoba menjelaskan. Kak Samuel, aku benar-benar tidak sengaja. Aku terburu-buru membawa anakku ke rumah sakit karena demam tinggi. Aku mohon, mengingat kita saling kenal, tolong biarkan aku membawa anakku ke rumah sakit lebih dulu, boleh tidak? Anakmu sakit lalu kenapa kamu malah menabrak kami? Kamu tahu betul mobil ini adalah mobil Yuki jadi kamu sengaja menabrak kami. Orang yang dipanggil Samuel itu terus memarahi Maudi. Kamu tahu mobil ini harganya berapa? Memangnya kamu kira dengan pendapatan kamu sekarang ini bisa ganti rugi untuk mobil ini? Kalau Yuki terluka memangnya kamu bisa tanggung jawab? Anakmu buru-buru mau ke rumah sakit. Yuki juga sedang buru-buru mau ke studio. Kalau terlambat memangnya kamu bisa bayar? Ayo jawab. Kamu bisa apa? Kak Samuel, anakku benar-benar demam sangat tinggi. Tadi mobil kalian kecepatannya tidak stabil. Sebentar cepat sebentar lambat. Aku pikir lebih baik mendahului kalian lalu tidak sengaja tertabrak. Maudi menjelaskan dengan wajah memohon. Aku bersedia tanggung jawab untuk semuanya. Tolong kamu biarkan aku bertemu dengan Yuki sebentar saja. Biarkan aku bicara langsung padanya. Kamu kira kamu punya hak apa untuk bertemu dengan Yuki? Tanya Samuel sambil tersenyum dingin. Jangan banyak tingkah. Tunggu sampai polisi lalu lintas datang.
Setelah selesai menangani masalah ini baru kamu boleh pergi. Kak Samuel, dulu saat kamu mengikutiku, aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku benar-benar mohon padamu. Ya, anakku benar-benar sakit parah. Maudi terlihat tidak peduli dengan luka di kepalanya dan terus memohon. Mendengar itu semua, membuat Damar melirik kembali ke dalam kursi penumpang mobil Ferrari. Yuki duduk di kursi penumpang dengan senyuman yang lebih lebar. Dia terlihat sangat menikmati ekspresi Maudi saat ini. Bersambung.